Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman. Jadi saya akan sering sharing ilmu ya teman-teman. Pastikan untuk selalu berada di channel ini karena saya tidak hanya akan memberikan ulasan saham, saya akan membuat teman-teman mari kita paham bersama seperti itu. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan bermain kotak-kotak. Saya mau bermain hijau merah seperti itu. Ini adalah gambar, menyusun gambar seperti itu. Ini adalah peta wajib yang teman-teman harus tahu sebagai trader. Jangan aku trader kalau teman-teman nggak tahu ini. Oke, baik teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan sharing satu ilmu yang ya ini teman-teman bisa dapatkan gratis dari HP juga bisa. Ya, ini adalah peta heat map, teman-teman. Kalau sebelumnya sering banget saya sampaikan ke teman-teman bahwa Pak Surya kenapa sih sering kasih gambar ini gitu loh. Karena teman-teman kita itu di market ya, kita itu kan ngelihat kondisi market pergerakan saham yang banyak banget ya. Pergerakan saham yang banyak seperti ini. Kita itu selain ngelihat banyaknya saham seperti ini, kita itu juga ini kan secara ini ya istilahnya secara tabel. Kita itu akan dipermudah kalau kita itu melihat gambar. Jadi kenapa di video yang depan tadi saya sampaikan bahwa picture itu represent 1000 word, yaitu karena gambar itu mewakili ribuan kata, atau dengan satu gambar teman-teman icon seperti itu teman-teman bisa langsung menangkap, oh seperti ini ceritanya, seperti itu. Oh yang kota ini saham ini merah sekian persen. Itu adalah heat map, peta heat map ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya gunain ini, saya gunain yang ini teman-teman. Ini adalah membantu saya untuk melihat secara cepat mana sektor yang paling turun dalam ya, seperti itu. Terus detailnya saya akan lari ke sini. Ya memang yang garis-garis ini atau gambar ini akan secara cepat menginformasikan ke kita, oh bahwa sekarang tuh yang turun paling dalam tuh sektor basic industry misalnya. Kemudian detailnya tetap kita lari ke sini. Tetapi sebagai trader cepat ketika market buka, saya nggak akan ngelihat yang ini teman-teman. Akan terlalu lama. Pasti saya akan melihat yang ini. Kenapa? Karena di sini saya langsung tahu cepat, oh yang paling turun dalam tuh basic industry. Kalau saya sifatnya mau nada, ya berarti ini basic industry. Coba saya baru klik ke sini, saya baru lari ke basic industry, saya refresh dulu. Oh basic industry paling dalam. Oh sahamnya apa aja? Oh ESA. Nah kan ketemu kan akhirnya, baru kita lari ke sini. Kita klik ESA. Oh bener, ESA ternyata turun. Jadi dari berawal dari gambar, teman-teman akhirnya teman-teman bisa tahu bahwa ESA sedang turun dalam. Jadi ini adalah cara saya sering dapat saham-saham yang saya incer yang lagi turun dalam. Nggak semuanya saya incer ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang tidak menggunakan Mirai aset nggak dapat ini. Mungkin di OLT lain akan mendapatkan versi lain. Tapi pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing satu heat map yang saya rasa ini teman-teman pasti akan punya lah. Kenapa? Karena heat map ini teman-teman bisa dapatkan di browser HP teman-teman. Di browser HP teman-teman ya. Loh. Karena kenapa? Karena ini adalah heat map dari TradingView. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah heat map dari TradingView. Sebentar teman-teman, saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya Mirai, bisa gunain ini. Saya pun juga ketika ngelihat ini teman-teman, oh ini akan sangat membantu sekali. Ini apa sih? Ini adalah kita bisa ngelihat semua saham yang ada di bursa kita. Kita dari sini bisa ngelihat secara jelas. Nih di kanan nih teman-teman, di bagian kanan teman-teman lihat ya. Di bagian kanan nih. Nah, di bagian kanan ini, yang di warna ini ada main 3, yang merahnya paling berani ini adalah
min 3, min 2, min 1 flat ya. Terus kemudian yang paling kecil adalah habis flat kemudian 1 ya, habis 1 2, nah 3 seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat peta gerak dari saham ya, dari saham-saham yang ada di bursa seperti itu. Nah, kita akan lihat dari awal ya teman-teman. Ini karena tadi udah saya klik warnanya, jadi dia akan berubah-ubah seperti ini. Yang merah kita lihat seperti ini ya. Jadi tampilan awal adalah seperti ini. Di mana Pak ngaksesnya Pak? Nanti saya kasih alamatnya di bawah ya teman-teman. Nanti saya kasih alamatnya di bawah, teman-teman klik. Jadi di sini teman-teman bisa melihat semua pergerakan saham secara cepat. Ini ketika market bergerak seperti itu. Sayangnya ini adalah trading view, ini adalah delay ya teman-teman. Delay beberapa menit seperti itu. Di sini teman-teman bisa ngelihat nih, nggak cuman bursa di Indonesia. Ini begitu diklik kita bisa memilih bursa manapun ya teman-teman yang ada. Tapi di sini saya kan hanya menggunakan ini bursa Indonesia. Nah terus kemudian setelah kita bisa memilih exchange-nya ya, All Indonesian Company kan. Terus kemudian di sini teman-teman bisa ngelihat secara overview ini berdasarkan market cap. Ya, saat ini berdasarkan market cap. Teman-teman tahu kan yang market cap-nya paling besar adalah BCA ya. Jadi kalau market cap itu teman-teman lihat di sini di seperti yang sering saya lihat tuh di sini. Kalau market cap tuh teman-teman lihat di sini. Ini adalah urutannya ya. Yang paling besar adalah BCA, BRI, Telkom, BMRI, GoTo, seperti itu kan urutannya. Coba kalau kita kembali ke sini, nah seperti ini anunya tampilannya. Ini berdasarkan market cap ya urutannya ya. Besarnya berdasarkan market cap. BCA, BRI kan urutan seperti itu ya. Terus kemudian Bank Mandiri, Telkom kan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih teman-teman, kalau teman-teman mau nyari yang hijau nih. Yang hijau apa aja sih hari ini seperti yang saya bahas hari ini. Yang hijau HMSP ya. HMSP begitu diklik larinya seperti ini ya teman-teman. Begitu diklik larinya seperti ini. Jadi yang hijau HMSP, Gudang Garam, GoTo ya, GoTo, Bian. Apalagi? Yang lainnya coba ya. Ini Bank Mandiri, kita klik lari seperti ini. Nah, teman-teman, bagusnya seperti ini tampilannya ya. Apalagi misalkan see more on advanced chart. Misalkan teman-teman mau klik di sini, kalau teman-teman klik, dia akan lari ke chart yang lebih detail. Tapi kita sedang tidak bicara itu ya teman-teman. Dari sini kita bisa lihat yang bergerak, kemudian yang turun, MDKA misalkan. Nah ini pergerakan MDKA ini adalah daily ya. Nah kita perbesar juga bisa teman-teman. Nah bagusnya seperti ini, kalau kita pilih, nggak bisa. Jadi ya teman-teman bisa ngelihat pergerakan MDKA walaupun ini line chart ya. Mungkin teman-teman kurang suka line chart seperti itu, tapi ini ya sangat membantu lah kalau untuk overview aja. Kemudian teman-teman dari settingan tadi setelah teman-teman bisa ngelihat all company, kemudian menyusun berdasarkan market cap ya atau berdasarkan dividend yield. Nah ini adalah berdasarkan dividend yield. Saya nggak apal mana yang paling besar dividend yield-nya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini kan terbagi nih teman-teman. Finance, energy and mineral, distribution and service. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena di sini sektornya kita grouping ke by sektor. Coba kita no group dulu ya teman-teman. Kita no group dulu, kita kembali ke dividend yield, kita kembali ke market cap. Nah, ini tanpa pembagian ya. Jadi kalau teman-teman pagi hari buka heat map ini, teman-teman langsung tahu, oh ini yang BCA seperti ini, seperti itu. Oh, ini GoTo-nya hijau. Begitu diklik seperti ini larinya ya, intraday-nya. Terus market cap sudah, kita coba pindah ke dividend yield. Oh, Gudang Garam. Ya. Oh, HMSP. Ya, LPPF kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan dividend yield, terus kemudian berdasarkan apa lagi? Berdasarkan volume 1 jam bisa. Jadi teman-teman bisa tahu di sini bahwa yang volume paling besar itu Bumi, BKSL. Memang ini volumenya besar sih dari dulu ya. Terus kemudian berdasarkan volume daily bisa. Volume daily tetap Bumi juga yang menguasai kan teman-teman. Kemudian berdasarkan apa teman-teman? Misalkan, nah ini saya belum cek ya. Ini PER ya, price earning ratio.
Silahkan, kalau saya sih perlunya hanya di market cap aja sih, seperti itu. Terus kemudian teman-teman bisa merubah di sini performance atau performa dia dalam daily atau 1 jam. Wah, ini teman-teman benar-benar bisa mencari ini yang 1 jam pergerakannya naik turun seperti apa, heat map-nya seperti itu. Kita coba kembalikan ke daily. Terus kemudian tadi ya teman-teman bisa kita bagi per sektor. Nah, di sini juga teman-teman bisa belajar ini sektor-sektor ya. Finance itu ada BCA, BRI seperti itu. Jadi kalau misalkan sektor-sektor ini terkait inflasi, berarti finance ini coba agak hati-hati. Atau kemudian ini yang terkait misalkan adalah sektor energi lagi bagus karena misalkan harga energi lagi tinggi seperti itu. Nah, teman-teman lihat nih sektor energi and mineral. Nah, di sini begitu diklik langsung membesar ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini enaknya seperti ini. Kita juga sambil belajar apa yang namanya sektor ya. Nah, seperti ini kita klik. Ini BCA, sorry. Saya klik di finance di atasnya, ketemu. Nah, ini perbesarannya adalah seperti ini. Even teman-teman mau memperbesar pun juga bisa. Ya, seperti ini. Enak sekali pokoknya. Kita kembali ke all finance ya. Terus ini sektornya ya teman-teman. Finance, ini communication, consumer non durable ya, industri seperti itu. Misalkan kita cari ini transportation, klik. Nah, ini sektor-sektor transportasi ya teman-teman. Enak sekali. Hari ini transportasi yang bergerak apa? TPMA. Tapi saya nggak biasa ya saham ini ya. Terus kemudian kita klik. Ini pergerakannya seperti ini. Ini pernah tinggi ya seperti itu. Ini enaknya kalau langsung di sini si on more chart ya. Kalau teman-teman mau klik di sini, dia akan lari. Larinya ke chartnya. Ya, larinya ke chartnya seperti ini. Ini screenernya saya matiin. Nah, teman-teman langsung detail, langsung bahas di sini ya. Langsung bahas di situ teman-teman. Nah, teman-teman itu ketika tadi saya kliknya ya teman-teman, ketika saya klik yang di advance chart, dia larinya adalah membuka new windows nih seperti ini. Jadi teman-teman nggak kehilangan yang ini tadi ya. Ini kita di sini tinggal close aja seperti ini. Nah, terus itu kita kembali ke all. Kemudian apalagi settingan yang bisa kita lakukan? Ternyata di sini grouping sektor bisa. Nah, kita bisa memilih di sini berdasarkan ukurannya kita bentuk semuanya sama ya, bukan ada yang dominan seperti itu. Kita bentuk semuanya sama. Jadi di sini kita bisa ngelihat hampir semua sektor, enak sekali ya. Seperti ini tampilan. Terus misalkan nih retail trade, kita langsung klik. Nah, ini ketemu kita. Jadi ini benar-benar mempermudah teman-teman untuk ngelihat secara umum overview hari ini retail apa aja. Oh, retail kios. Wah, ini benar-benar enak sekali teman-teman. Saya juga baru tahu nih teman-teman. Jadi besok pokoknya kita tinggal mantau-mantau aja ya teman-teman. Besok kita tinggal buka-bukain aja sambil ngopi-ngopi. Oh, nih. Ya, keren kan? Kemudian tampilan kita kembaliin ke yang paling besar berdasarkan market cap. Jadi dari sini pun teman-teman akan tahu nih mana yang paling banyak hijau. Oh, langsung kita berburu ke sana. Oh, mana yang paling banyak merah. Oh, kita cek di sana mana yang paling dalam seperti itu. Terus kemudian teman-teman di sini teman-teman bisa melakukan filtering. Filteringnya berdasarkan apa, Pak? Oh, market cap-nya saya nggak mau yang kecil-kecil, saya mau yang gede. Geser. Saya mau yang dividen yield-nya besar. Saya mau yang price to earning ratio. Ini pernya ya, teman-teman. Nah, saya nggak detail di situ. Kemudian kira-kira seperti itu. Nah, kita play. Ternyata nggak ada yang match. Artinya apa? Kriteria kita mungkin harus kita kembalikan. Market cap-nya oke. Tadi kan dividen yield-nya saya rubah ya. Saya ganti lagi. Berarti sekarang saya mencari yang market cap-nya tinggi. Tapi nggak yang gede banget di tengah misalkan. Saya klik, nongol nggak? Ternyata nongolnya kok hanya BRI. Coba saya mainkan lagi. Market cap-nya saya kecilin. Ininya jadi yang bawah aja, cap bawah aja yang saya atur. Ternyata nongolnya banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Intinya pokoknya teman-teman di sini bisa mengatur apa yang teman-teman mau. Terus kemudian di sini apa settingan? Oh, ini teman-teman bisa mengatur kalau misalkan tulisannya ini terlalu mengganggu, title-nya dimatiin aja seperti ini. Tapi nggak tahu, masa logonya dimatiin seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan. Nah, seperti ini enak kan? Enak ya seperti ini. Terus kemudian apa lagi yang bisa kita dapatkan dari sini? Oh, ini adalah share. Kalau teman-teman mau nge-share ya, seperti itu. Intinya enak sekali ya. Oh, saya mau ngelihat energi deh, energi. Coba. Oh, teknologi saya klik. Ya, teknologi saya klik. Oh, ternyata hari ini
sektor teknologi itu ternyata ini ada INDX. Oh, lama nggak saya sentuh ini saham. INDX kita lari ke chart. Nah, bagus teman-teman ya. Baik, teman-teman, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah peta wajib trader ya. Peta wajib trader wajib tahu ini, jangan ngaku trader kalau nggak tahu ini. Dan saya yakin pasti ini akan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa ilmu yang seperti ini harapan saya adalah di-share ke siapapun yang teman-teman tahu. Jadi share di status WhatsApp teman, nggak apa-apa ya. Ininya maksudnya link dari YouTube saya, kemudian share ke tetangga, share ke ya teman-teman semuanya, grup-grup kantor seperti itu. Semoga video saya ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Karena itu hanya harapan saya supaya saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.